Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Kenapa, Pak? Alhamdulillah. Masuk semua? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Alhamdulillah, saya lihat Bapak kalian masuk semua. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sekarang sudah memasuki semester yang kedua. Hari-hari kemarin kita sudah libur agak lama. Gimana liburannya? Baik. Baik, Pak. Aku mau makan telurnya. Kalau pada semester pertama kita belajar tentang Al-Quran, ada yang masih ingat Al-Quran itu apa? Kitab suci yang diturunkan oleh Allah, Pak. Kitab Allah, Pak, yang diturunkan kepada melalui malaikat Jibril. Ada Ada yang masih Al-Quran itu apa? Baik, ternyata Masya Allah. Belum enggak, tapi Telurnya tak ambil. Telur. Iya. Tak ambil. macet. Mana? nah, baik. Pada semester yang kedua ini kita belajar tentang hadis, sunnah, khabar, dan athar. Ada yang pernah mendengar hadis? Iya, Pak. Ya, Pak. Biasanya kalau kita menyaksikan pengajian-pengajian umum, para dai sering mengeluarkan hadis-hadis. Apa makna daripada hadis tersebut? Ada yang tahu? Iya, Pak. Sabda Nabi, Ya, baik. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang hadis, sunnah, khabar dan athar. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama memahami pengertian daripada hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang kedua, mengidentifikasi hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang ketiga, mendiskusikan hasil daripada pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Baiklah, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang hadis. Kelompok yang kedua membahas pengertian tentang sunnah. Kelompok yang ketiga membahas tentang khabar. Kelompok yang keempat membahas tentang athar. Jadi
tugasnya masing-masing kelompok ini mencari pengertian dari yang pertama kelompok hadis misalnya mencari pengertian hadis. Hadis secara etimologi apa, secara terminologi apa, menurut ulama ini apa, menurut ulama ini apa. Selain itu sunnah sama. Kelompok yang ketiga sama tugasnya, dan kelompok yang keempat tugasnya sama seperti itu. Terus dalam tugas ini perlu diketahui yang akan dinilai yang pertama, Bapak akan menilai sikap kalian. Bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Contohnya dari sikap kesungguhan. Terus yang kedua, sikap keterampilan. Keterampilan kalian selama mengikuti tugas ini akan dinilai. Contohnya keterampilan bagaimana? Keterampilan kalian dalam bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, tugasnya bisa dimulai sekarang. Kalian bisa menggunakan buku ini sebagai referensi, terus bisa menggunakan buku yang ini, terus kalau kurang kalian bisa mengambil buku di perpustakaan, nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan. Tugasnya boleh dikerjakan setelah kalian mendiskusikan pengertian-pengertiannya, kalian menyimpulkan, terus kalian nanti di depan. Bapak kasih waktu 15 menit mulai sekarang. Silahkan. Ya, sudah selesai? Baik, Pak. Coba yang kelompok pertama menerangkan hadis. Coba. Ya, bagus. Lumayan. Sekarang kelompok yang kedua. Jelaskan masalah sunnah. Dan selanjutnya kelompok ketiga. Terus ini yang terakhir kelompok 4. Orang Sol. Ya sudah. Sol. Ternyata dari 4 kelompok sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Bisa dipahami pengertian dari masing-masing kelompok? Baik. Sebelum pembelajaran berakhir, kita simpulkan bersama-sama apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar, apa itu athar. Yang pertama, Bapak akan menyimpulkan secara singkat, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari perbuatannya, perkataannya, ketetapannya, terhitung setelah diangkat menjadi rasul. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini sama, datangnya dari Nabi, tapi dihitung sebelum dan setelah menjadi rasul. Terus yang ketiga, khabar. Khabar ini sama, tapi lebih luas. Maksudnya di sini datangnya bisa dari Nabi, juga datangnya bisa dari sahabat. Dalam artian khabar ini hadis bisa dikatakan khabar, tapi khabar tidak bisa dikatakan hadis. Kenapa demikian? Karena khabar bisa berasal dari sahabat. Yang terakhir, athar. Athar ini sama, tetapi lebih luas lagi. Maksudnya gimana? Kalau athar ini bisa dari Nabi, bisa dari khabar, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Bisa dari tabi'in.
Perkataannya sahabat, contohnya Sayyidina Ali, bisa dikatakan asar? Bisa. Tabi'in. Misalnya contohnya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni pernah berkata demikian. Bisa dikatakan asar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jawa. Baiklah, untuk mengetahui hasil pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja buat kalian. Bapak kasih waktu 10 menit. Dikerjakan mulai sekarang. Sudah, Pak. Ya, ternyata sudah. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, Bapak memberitahu minggu depan kita akan belajar tentang sejarah pembukuan hadis. Hadis itu dibukukan. Kalian buka, kalian sambil pelajari. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.